welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today I want to discuss your English book on 8th grade. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas buku bahasa Inggris kalian, buku bahasa Inggris kelas 8. Buku bahasa Inggris ini berdasarkan kurikulum 2013, edisi revisi 2017. And now I just focus on chapter 2 entitled We Can Do It and We Will Do It on page 19 until 25. Jadi pada kesempatan kali ini fokusnya saya membahas pada chapter 2 atau bab kedua yang berjudul We Can Do It and We Will Do It pada halaman 19 sampai halaman 25. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang materi ini, tentang materi We Can Do It atau stating capability atau menyatakan kemampuan, dan juga We Will Do It atau stating willingness, menyatakan kesediaan. Kalian bisa melihat video saya sebelumnya, dan untuk pembahasan buku kalian ini saya jelaskan pada video saat ini. Ini adalah buku kalian, buku bahasa Inggris kelas 8 yang berjudul When English Rings a Bell, yaitu kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Dan sekarang kita menuju pada chapter 2 atau bab 2 yang berjudul We Can Do It and We Will Do It on page 19 until 25, halaman 19 sampai halaman 25. Ini adalah halaman 2 yang akan kita pelajari sekarang, chapter 2 atau bab 2 yang berjudul We Can Do It and We Will Do It. Kita dapat melakukan ini and we will do it, dan kita akan melakukan ini. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah, di situ ini fokusnya we will learn, kita akan belajar. Jadi dalam bab 2 ini apa saja yang akan kalian pelajari? Nah, di sini ada penjelasan we will learn, kita akan belajar. Yang pertama adalah to state that we can do something. Pernyataan bahwasanya kita dapat melakukan sesuatu, dan yang kedua adalah to start we will do something, untuk menyatakan sesuatu bahwasanya kita akan melakukan sesuatu. Jadi ada dua, kita dapat melakukan sesuatu atau stating capability, kemampuan, menyatakan kemampuan, dan yang kedua adalah we will do something, artinya we state something atau kita dapat menyatakan kesediaan melakukan sesuatu. Sekarang kita scroll ke bawah. Di sini pada halaman 20, di situ ada observing and asking question. Jadi di sini ada pertanyaan, kalian ada perintahnya di sini. Kalian tugasnya seperti apa ini? We will play the roles of the students in the conversation to say what they can, what can or cannot do, or what they will and will not do. Jadi kita akan memainkan sebuah peran, atau kayak dulu itu gantian peran, yang satunya sebagai siswa dan yang satunya sebagai guru, ataupun kebalikannya, dua-duanya sebagai siswa. In the conversation, di dalam sebuah percakapan, untuk mengatakan apa yang dapat mereka lakukan atau apa yang tidak dapat mereka lakukan, ataupun juga apa yang akan mereka lakukan dan apa yang tidak akan mereka lakukan. Here are what we will do it. Di sini ada beberapa hal yang akan kalian lakukan. First, yang pertama, we will listen carefully to our teacher reading the conversation. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati kepada guru yang sedang membacakan conversation tersebut. Jadi dengarkanlah apa yang dibacakan oleh guru di dalam conversation tersebut. Yang kedua, second, we will repeat the conversation after him or her sentence by sentence. Kita akan mengikuti atau kita akan mengulang conversation, percakapan tersebut, setelahnya kalimat demi kalimat. Then in group, kemudian di dalam sebuah grup, we will play the roles of the speakers in the conversation. Kita akan memainkan peran sebagai pembicara di dalam conversation tersebut. Kemudian kotak kedua, we will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat tersebut dengan suara yang tegas, keras, jelas, dan juga benar. Ini contohnya conversation 1 dan 2. Conversation 1 dulu. Benny, can you write the message in English? Benny, dapatkah kamu menulis pesan di dalam bahasa Inggris? Kemudian satunya menjawab, I don't think I can. Saya tidak bisa berpikir saya bisa melakukannya. But I will try. Tetapi saya akan mencobanya. Kemudian conversation kedua.
Siti, I think you can ask me the question in English. Siti, saya pikir atau menurut saya, kamu dapat meminta saya menanyakan sebuah pertanyaan di dalam bahasa Inggris. Kemudian Siti menjawab, I am not sure, saya tidak yakin, but I will try, tetapi saya akan mencoba. Untuk selanjutnya kita scroll ke bawah halaman 21, di situ masih seperti yang halaman 20. Ada conversation, ini conversation nomor 3. Will you sing an English song in Miss Nani's birthday? Akankah kamu menyanyikan lagu Inggris di dalam ulang tahunnya Miss Nani? I know you can. Saya tahu bahwasanya kamu dapat. Maksudnya kamu dapat menyanyikan. Kemudian dia bilang, okay, I will. Okay, saya akan melakukannya. But why not you? Tetapi mengapa tidak kamu? You can sing too, can you? Kamu juga bisa menyanyikannya. Tidakkah demikian? Kemudian kita lanjutkan pada conversation keempat dan kelima. Yang keempat dulu, Lina, sorry I cannot come on time to the meeting. Lina, maaf saya tidak bisa datang tepat waktu pada pertemuan. You can? Kamu tidak bisa atau tidakkah kamu mendatangi, tidakkah kamu dapat datang on time pada pertemuan? I know you can, saya tahu kamu dapat atau kamu bisa melakukannya. You just will not do it. Kamu hanya saja tidak ingin atau tidak akan melakukannya. Kemudian conversation yang kelima, Siti, can you return the book to the library for me please? Siti, dapatkah kamu mengembalikan buku ke perpustakaan bersamaku? Kemudian dia bilang, certainly, tentu I can, saya dapat, and I will, dan saya akan melakukannya. Kita scroll lagi halaman 21. Di sini masih collecting information atau mengumpulkan informasi. We will orally present to each other what people say, what they can and cannot do. Kita akan melakukannya secara oral, secara lisan antara satu dengan yang lainnya. Apa yang orang lakukan, bagaimanakah mereka mengatakan ketika mereka melakukannya, dapat melakukannya and cannot do, dan tidak dapat melakukannya. Yang pertama, here are what we will do. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah pertama, we will listen carefully to our teacher reading the statement. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati apa yang dibacakan oleh guru dalam pernyataan tersebut. Second, yang kedua, we will repeat each statement after the teacher. Kita akan mengulang atau mengikuti tiap-tiap statement apa yang diucapkan oleh guru tersebut. Third, yang ketiga, we will use the guide to write what each speaker can and cannot do. Kita akan menggunakan guide atau petunjuk untuk menulis apa yang speaker ucapkan tentang can and cannot do, apa yang dapat dia lakukan dan yang tidak dapat speaker lakukan. Then in the group we will present, not read, the list to each other orally. Kemudian di dalam grup kita akan mempresentasikan, tidak hanya membaca saja, the list to each other orally. Kemudian the listnya antara satu dengan yang lainnya secara oral, secara lisan. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat-kalimat tersebut dengan jelas, dengan loudly, dengan keras, jelas, dan juga benar. Lanjutnya kita scroll ke bawah halaman 23. Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang pertama dulu, nomor 1. Mrs. Harum, Bu Harum, I am very proud of Siti. Saya sangat bangga kepada Siti. Now she can help me with the housework before she goes to school. Sekarang dia dapat membantuku dengan pekerjaan rumah sebelum dia berangkat sekolah. She can get up early herself. Dia dapat bangun tidur dengan sangat pagi. Jadi di sini apa yang kamu temukan, apakah dia dapat melakukan sesuatu atau tidak dapat melakukan sesuatu. Nomor 2, Rani. Yuli and Tono can make fried rice. Yuli dan Tono dapat membuat nasi goreng. And they can fry the eggs. Dan mereka itu dapat menggoreng telur nicely, dengan mudah, dengan enak.
They can also serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Mereka juga dapat menyajikan nasi goreng tersebut dengan sangat menarik dengan menggunakan tomat dan juga seledri. Jadi apa yang dapat dia lakukan dan mereka itu melakukan apa? Nomor 3, Mr. Adnan. It is usually not easy to speak English loudly and clearly. Ini biasanya tidak mudah untuk berbicara bahasa Inggris dengan loudly, dengan suara keras dan juga benar. But I am happy that many of you can do it well. Tetapi saya senang banyak di antara kalian dapat melakukannya dengan baik. Adi still make mistake. Adi masih membuat kesalahan. But he can read his story loudly. Tetapi dia dapat membaca cerita tersebut dengan suara yang keras. Kemudian nomor 4, Denata. Fatima always speaks softly. Fatima selalu berbicara dengan lembut. But when she sings, tetapi ketika dia menyanyi, she can sing very loudly. Dia dapat menyanyi dengan suara yang keras. Jadi apa yang dia dapat lakukan dan apa yang tidak dapat dia lakukan, kamu tulis dari nomor 4 ini. Selanjutnya nomor 5, Mrs. Fauzia, Bu Fauzia. Bird can fly because they have wings. Burung-burung dapat terbang karena mereka mempunyai wings, sayap. We don't have wings, so we cannot fly. Kita tidak memiliki sayap, jadi kita tidak bisa terbang. But we can make planes, tetapi kita dapat membuat pesawat terbang. With a plane, we can fly very high and go to far places. Dengan pesawat terbang tersebut, kita dapat terbang dengan sangat tinggi dan pergi ke tempat-tempat yang jauh. Jadi, kamu tulis apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan. Next, number 6, nomor 6, 7, dan 8. Sekarang nomor 6, Mr. Randy, Pak Randy. We cannot swim across the sea. Kita tidak bisa berenang melewati laut-laut tersebut. But with a boat or ship, tetapi dengan menggunakan boat atau ship, kapal, we can go to other island. Kita akan pergi ke pulau yang lainnya. Sekarang nomor 7, Mrs. Gracia, Ibu Gracia. The text is long and there are many new words in it. Teksnya itu terlalu panjang dan banyak kata-kata baru di dalamnya. It is not easy to read. Ini tidaklah mudah untuk dibaca. But you can work together. Tetapi kamu bisa melakukannya bersama-sama. If you do it together, jikalau kamu melakukannya bersama-sama, I am sure you can understand it easily. Saya yakin kamu dapat memahaminya dengan sangat mudah. Kemudian nomor 8, Widi. My nephew Anton is only 2 years old. Keponakan saya bernama Anton, itu usianya 2 tahun. But he is smart, tetapi dia smart. He can go up the stairs himself. Dia dapat pergi ke lantai itu dengan sendiri. He can also go down easily too. Dia juga dapat turun dari lantai tersebut dengan sangat mudahnya. Kamu tulis di sini apa yang dia dapat lakukan. Kita scroll ke bawah halaman 24, observing and asking question. Jadi dari bacaan di atas tersebut kalian bisa mengisi seperti ini. Ini contohnya. Yang pertama dulu, according to Mrs. Harum, berdasarkan Ibu Harum dari bacaan yang tadi. Nomor 1, yang A dulu. Siti can help her with the housework before she goes to school. Jadi dapat apa yang dia lakukan? Siti dapat membantu pekerjaan rumahnya sebelum dia berangkat sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, she can get up early herself. Dia dapat bangun tidur dengan pagi-pagi. Kemudian nomor 2, according to Rani, berdasarkan Rani atau menurut Rani, Yuli itu dapat apa? Dia dapat apa? Kamu tulis di sini. Kamu lihat teks di atasnya. Nomor 3 juga demikian. According to Mr. Adnan, menurut Pak Adnan, many student can, banyak siswa-siswa dapat ... Nomor 4, according to Denata, menurut Denata, Fatima can, Fatima dapat ... Nomor 5, according to Mrs. Fauzia, berdasarkan Ibu Fauzia atau menurut Bu Fauzia, bird can, burung dapat, we cannot,
Kita lanjutkan pada nomor 6. Di situ ada according to Mr. Randy. Menurut Mr. Randy, we cannot kita tidak bisa apa, kemudian we can kita dapat apa. Nomor 7. According to Mrs. Gracia, menurut Ibu Gracia, we can kita dapat melakukan apa, we can dapat melakukan apa. Nomor 8. According to Widi, Anton can, he can, bla bla bla. Jadi dari bacaan tersebut kamu tulis di sini apa yang dapat dia lakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan. Kamu lanjutkan di dalam halaman ini. Kita scroll ke bawah pada halaman 25, halaman terakhir dari pembahasan ini. Untuk halaman berikutnya kita lanjutkan pada video berikutnya. Di sini ada observing and asking question, ada juga pertanyaan. As observing and asking question, we will work in group. Kita akan melakukannya di dalam sebuah grup. We will write about 3 people in our class. Kita akan menulis tentang 3 orang yang berada di dalam kelas ini. We will tell what they can and cannot do in English. Kita akan mengatakan, kita akan menceritakan apa yang mereka dapat lakukan dan tidak dapat lakukan in English, music, sport, housework, and others. Di dalam bahasa Inggris, music, sport, olahraga, housework, tugas rumah, and others, dan yang lain-lainnya. Here are what we will do. Di sini ada beberapa hal yang akan kalian lakukan. First, yang pertama, we will study the example carefully. Kita akan belajar contoh tersebut dengan hati-hati. Second, we will use the form below to write down what the 3 people can do and cannot do in the areas. Yang kedua, kita akan menggunakan form di bawah ini untuk menuliskan apa yang mereka lakukan dan yang tidak mereka lakukan di dalam area ini. Third, yang ketiga, we will use the data to write about each of them. Kita akan menggunakan data tersebut untuk menulis antara satu dengan yang lainnya. We will handwrite it or type it on a computer. Kita akan menulisnya atau kalian bisa menulis di buku kalian. Then we will put our work on the wall of the classroom. Kemudian kita akan meletakkan kerjaan kalian tersebut di dalam wall of the classroom, papan sekolah kalian atau di dinding sekolah kalian. We will answer question from people who visit our work. Kita akan menjawab pertanyaan tersebut dari orang-orang yang akan mengunjungi tugas kita. Di sini, we will use a dictionary. Kita akan menggunakan dictionary atau kamus. We will spell the word. Kita akan mengeja kata-kata tersebut and use the punctuation mark correctly. Dan kalian menggunakan punctuation atau kata tanda baca dengan benar. While we are writing, ketika kita menulis, we will say the sentence loudly. Kita akan mengucapkan kalimat tersebut dengan loudly, dengan suara yang keras, clearly, jelas, and correctly, dan benar. If we have any problem, jikalau kamu mempunyai problem, jikalau kita mempunyai problem, we will go to our teacher for help. Kita akan menanyakan kepada guru. Di sini ada areanya, area atau file. Kalian bisa menulis di sini. Umpamanya nomor 1 Wina. Yang dia lakukan di dalam bahasa Inggris, yang pertama adalah read story, membaca cerita, answer question, menjawab pertanyaan, not ask question atau tidak menanyakan pertanyaan. Kemudian ketika musik, apa yang dapat dia lakukan? Play flute, dia dapat memainkan flute. Sing English, menyanyikan lagu bahasa Inggris. Sing folk song, menyanyikan lagu rakyat. Kemudian di dalam sport olahraga, dia dapat apa? Yang pertama swim, berenang, run, berlari, not basketball, dia tidak bisa bermain basketball. Kemudian di dalam housework, tugas rumah, fry eggs, menggoreng telur, cook rice, memasak nasi, fry banana, menggoreng pisang. Others dan yang lainnya bisa knit dan juga bisa draw. Jadi di sini di dalam kotak-kotak ini kalian menanyakan kepada teman kalian, kemudian di dalam area ini atau di dalam bidang ini apa yang dia dapat lakukan. Baik itu dalam bidang bahasa Inggris, dalam bidang musik, olahraga, tugas rumah, dan yang lain-lainnya. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai buku kalian, buku bahasa Inggris kelas 8, chapter 2 atau bab kedua pada halaman 19 sampai halaman 25. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga beri komentar di bawah ini, dan bisa kalian share ke seluruh media yang kalian punya, dan nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.